Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Gernita Tandiapa dengan NIM 1906-1102137 dari kelas 4B3 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dalam mata pelajaran perilaku organisasi dengan tema teori motivasi, teori kepemimpinan, dan komunikasi. Saat ini kita akan masuk ke dalam materi. Yang pertama ada teori hierarki Maslow. Teori hierarki ini dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu mulai dari kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Teori ini kemudian dikenal dengan teori Maslow atau teori hierarki kebutuhan. Hierarki kelima kebutuhan tersebut diantaranya adalah yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan terhadap makanan, minuman, air, udara, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan baik fisik maupun psikis, seperti lingkungan yang aman bebas polusi, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja serta bebas dari ancaman. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan, di mana orang tersebut berharap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi dan percaya diri, serta dihargai oleh setiap orang. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi menurut Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan atau keinginan seseorang untuk memenuhi ambisi pribadinya. Yang kedua ada teori Alderfer. Pada tahun 1969, Clayton Alderfer mempublikasikan artikel tentang kebutuhan manusia yang berjudul An Empirical Test of a New Theory of Human Need. Teori tersebut merupakan teori alternatif terhadap teori hierarki Maslow. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia, yaitu yang pertama kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis dan materialistis, termasuk kebutuhan akan rasa aman. Yang kedua yaitu kebutuhan hubungan, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan pertumbuhan, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. Selanjutnya adalah teori McClelland, yaitu seorang psikolog Amerika Serikat yang bernama David McClelland mengemukakan hubungan antara kebutuhan pencapaian, afiliasi, dan kekuasaan. Selanjutnya ada teori harapan dari Viktor Fromm yang mengemukakan sebuah teori motivasi yang beranggapan bahwa orang-orang termotivasi untuk melakukan sesuatu karena menginginkan suatu hal yang diharapkan. Teori tersebut kemudian dikenal dengan sebutan teori harapan atau ekspektansi teori. Dan yang terakhir ada teori motivator dari Eugene Hertzberg, yang mana dari hasil penelitian ditemukan 2 faktor yang berbeda, yaitu kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja. Kepuasan bekerja yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan, prestasi, tanggung jawab yang memberikan kepuasan positif. Faktor ini sering juga disebut dengan faktor motivator. Ketidakpuasan bekerja yaitu faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan bekerja, dan lingkungan kerja yang seringkali memberikan ketidakpuasan. Faktor ini sering disebut juga dengan faktor Huygens. Saat ini kita masuk dalam teori kepemimpinan. Nah, menurut Kartono, teori kepemimpinan dasar terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama teori genetis, teori sosial, dan teori ekologis. Teori genetis menjelaskan bahwa pemimpin itu tidak dibuat, tetapi seseorang muncul sebagai pemimpin karena bakat-bakatnya yang luar biasa. Seorang menjadi pemimpin karena memang ditakdirkan menjadi pemimpin bagaimanapun juga situasinya. Teori sosial menjelaskan bahwa pemimpin itu harus disiapkan dan dibentuk, tidak terlahirkan dan dibiarkan berkembang dengan sendirinya. Untuk menjadi pemimpin, setiap orang dapat melakukannya melalui usaha penyiapan, pendidikan, dan latihan secara internasional.
Teori ekologis merupakan gabungan dari kedua teori genetis dan teori sosial yang menjelaskan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman dan usaha pendidikan juga sesuai dengan tuntutan lingkungan atau ekologisnya. Selanjutnya, teori karakter, yaitu teori yang berusaha untuk mengidentifikasikan karakteristik atau sifat-sifat yang khas yang dihubungkan dengan keberhasilan seorang pemimpin. Karakteristik yang dapat diperhatikan seperti intelijensia, kepribadian, karakter fisik, kemampuan pengawasan, dan sebagainya. Dalam intelijensia, seorang pemimpin lebih cerdas dari pengikutnya. Dalam kepribadian, seorang pemimpin memiliki sifat siaga, integritas pribadi, percaya diri, dan penuh inisiatif. Dalam karakteristik fisik, seorang pemimpin dapat terlihat dari karakter fisiknya. Dan yang terakhir, dalam kemampuan pengawasan, yang mana terdapat hubungan yang positif antara tingkat pengawas dengan tingkat hierarki. Selanjutnya, teori perilaku. Teori perilaku kepemimpinan adalah teori-teori yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Dalam teori perilaku terdapat dua pendekatan, yaitu job center dan employee center. Job center adalah pemimpin yang berpusat pada pekerjaan, yang mengawasi secara ketat dan memperhatikan kerja orang lain. Sedangkan employee center adalah memperhatikan hubungan dengan karyawan, memperhatikan kepuasan pengikut. Terdapat dua hal pertimbangan penting dalam teori perilaku. Yang pertama, sampai sejauh mana situasi memberikan pemimpin kekuatan dan pengaruh yang diperlukan agar efektif. Dan yang kedua, sampai sejauh mana pemimpin dapat meramalkan efek dari gaya pemimpin pada perilaku atau prestasi pengikut. Ada juga efektivitas kepemimpinan menurut Fiedler, tergantung pada interaksi antara gaya kepemimpinan dengan situasi yang mendukung. Yang pertama yaitu struktur kebutuhan pemimpin, apakah motivasi pada pencapaian tugas atau hubungan antara pribadi. Yang kedua, kendali situasi pemimpin, yaitu keyakinan pemimpin bahwa tugas bisa diselesaikan. Dan yang ketiga, interaksi antara struktur kebutuhan pemimpin dengan kendali situasi, yang mana Fiedler mengevaluasi situasi dalam ketiga variabel kemungkinan tersebut dalam hubungan pemimpin anggota, struktur tugas, dan kekuasaan jabatan. Selanjutnya yaitu teori situasional yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard. Teori ini berusaha memberikan pemahaman kepada pemimpin tentang kaitan antara gaya kepemimpinan yang efektif dengan tingkat kematangan dari para pengikutnya. Hersey dan Blanchard berpendapat bahwa bawahan merupakan faktor yang sangat penting dalam situasi kepemimpinan. Tingkat kematangan dari para bawahan menentukan gaya efektif daripada pemimpin. Dengan demikian, konsep dari teori kepemimpinan situasional menekankan bahwa seorang pemimpin hendaknya menganalisa secara cermat tingkat kematangan anggota di dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya, anggota yang sudah bisa memotivasi dirinya sendiri akan sangat sesuai bila ia dipimpin dengan cara delegasi. Artinya, ia dipercaya penuh mengerjakan tugas-tugasnya secara mandiri tanpa perlu adanya pengawasan melekat. Jadi, dalam hal ini, pemimpinlah yang harus menyesuaikan dirinya dengan tuntutan situasi. Saat ini kita masuk dalam teori komunikasi. Teori komunikasi adalah satu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat dan rangka kerja untuk sesuatu perkara yang hendak dilaksanakan. Nah, dalam proses komunikasi, teori akan membina bentuk dan kaidah komunikasi yang hendak akan dibuat. Terdapat dua aspek utama yang dilihat secara tidak langsung dalam bidang ini sebagai satu bidang pengkajian yang baru. Aspek pertama ialah perkembangan dari beberapa sudut pandang atau kejadian seperti teknologi komunikasi, perindustrian, dan politik dunia. Teknologi komunikasi, contohnya radio, televisi, telepon, satelit, rangkaian komputer, telah menghasilkan ide untuk mengetahui kesan perkembangan teknologi komunikasi terhadap individu, masyarakat, dan penduduk di sebuah negara.
Perkembangan politik dunia memperlihatkan kesan politik terhadap publik sehingga menimbulkan propaganda dan pendapat umum. Seterusnya, perkembangan perindustrian seperti perminyakan dan perkapalan menuntut perlunya komunikasi yang berkesan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas agar mencapai maksud dan tujuan organisasi tersebut. Aspek kedua ialah dari sudut kajian para pelajar yang berminat untuk mengkaji bidang-bidang yang berkaitan dengan komunikasi, seperti mereka yang dari bidang psikologi sosial, mengkaji penggunaan teknologi baru terhadap kesan tayangan animasi kepada anak-anak, propaganda, dan dinamika kelompok. Penjelasan atas politik dunia seperti menganalisis propaganda Nazi yang mampu mempengaruhi pendengar sehingga mereka patuh dan bersatu. Selanjutnya, kajian awal penyelidik atas perindustrian yang pada separuh abad ke-20 tertuju pada pemenuhan keinginan sektor pemasaran untuk mengetahui komunikasi dengan lebih dekat setelah pengiklanan menunjukkan kepentingannya. Oleh karena itu, bidang komunikasi mengambil langkah dan maju ke depan setelah berlakunya pengembangan dari sudut teknologi komunikasi, perindustrian, dan politik dunia, serta kajian-kajian yang telah dilakukan, sehingga bidang komunikasi menjadi bidang pengkajian yang baru dan mulai diminati oleh banyak orang. Namun, bidang yang menjadi asas kepada bidang komunikasi ialah bidang-bidang sains sosial seperti sosiologi pendidikan, psikologi sosial, pengurusan, antropologi, dan psikologi. Sementara itu, Cardan and Shield berpendapat bahwa teori komunikasi adalah hubungan di antara konsep teoritikal yang memberi secara keseluruhan maupun sebagian keterangan, penjelasan, penilaian, maupun perkiraan tindakan manusia berdasarkan komunikator atau orang yang berkomunikasi atau berbicara, membaca, mendengar, menonton untuk jangka waktu tertentu melalui media atau perantara yang ada. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau tutur kata, disampaikan maaf. Terima kasih.